Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Moderasi beragama adalah salah satu kebutuhan bagi kita umat beragama di Indonesia. Mengapa? Karena ada banyak sekali kasus-kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama, ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama, yang ini tentu akan beresiko terhadap masa depan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana cara kita menalar keberagaman ini yang tentunya harus dibangun dengan prinsip-prinsip moderasi beragama? Setidaknya ada 4 indikator seseorang itu disebut sebagai umat beragama yang moderat. Yang pertama, ia harus memiliki komitmen kebangsaan. Kemudian yang kedua, ia harus mampu mengedepankan sikap toleransi dalam berhubungan sosial, baik dalam satu komunitas beragamanya maupun antar umat beragama. Kemudian yang ketiga, ia memiliki komitmen mengedepankan sikap anti kekerasan. Bayangkan kalau sesama kita yang beragama, yang diciptakan Tuhan dengan berbagai macam perbedaan suku, agama, ras, antar golongan ini saling berbenturan, maka yang terjadi adalah kerugian dari kita sendiri. Karena itu penting sekali komitmen anti kekerasan ini dikedepankan sebagai sikap dari umat beragama yang moderat. Kemudian yang terakhir adalah kesediaan kita menerima berbagai macam tradisi dan kearifan lokal di tengah-tengah kita. Bangsa ini adalah bangsa yang sangat kaya, bangsa yang sangat multikultur. Karena itulah sayang sekali kalau sikap keberagaman kita ini harus memotong urat nadi masyarakat kita yang beragama ini dari urat nadi budaya dan tradisinya di masa lalu. Selama tradisi dan budaya itu positif, tidak ada salahnya kita aripi, kemudian kita kedepankan, kita kembangkan, dan kita pelihara dan rawat baik-baik. Lantas pertanyaannya, mengapa seseorang bisa tidak moderat dalam beragama? Pierre Bourdieu itu merumuskan satu hal yang menyebabkan seseorang itu bisa mewujudkan hal-hal yang berhubungan dengan situasi sosial, praktik sosial yang ia kedepankan. Rumusnya adalah habitus kali modal plus ranah sama dengan praktik sosial. Maka ketika seseorang itu moderat atau tidak, maka kita bisa cek. Jangan-jangan habitusnya yang memungkinkan dia menjadi pribadi-pribadi beragama yang tidak moderat. Semisal contoh, habitus keluarganya. Kalau misalnya keluarganya memang mengkondisikan dia itu menjadi pribadi tidak moderat, misalnya ayahnya, ibunya mengajarkan dia tentang bagaimana bersikap eksklusif terhadap pemeluk agama lain, maka yang terjadi ia akan merekam itu ke dalam memori kolektif dia bahwa ia pernah mendapatkan pelajaran seperti itu dari kedua orang tuanya. Masuklah si anak tadi ke lingkungan sekolah, dapatlah dia habitus baru. Guru-gurunya juga menekankan tentang pentingnya menjaga agama tetapi tidak menghargai pemeluk agama lain, tidak mengedepankan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain. Maka habitus yang terbentuk dari dirinya itu akan menjadi habitus masyarakat beragama, pribadi beragama yang tidak menghargai dan menghormati dan mampu bersikap toleran kepada pemeluk agama lain. Kemudian yang kedua adalah modal. Modal ini adalah sesuatu hal yang dihargai di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena itu ketika sikap anti toleran ini masif di tengah-tengah masyarakat kita dan itu dianggap sebagai modal, maka seseorang patutlah menjadi tidak menghargai, tidak menghormati, dan tidak toleran terhadap pemeluk agama lain karena dianggap perbuatan ini sah-sah saja. Padahal jelas ini berseberangan dengan agama manapun
yang menghendaki tentang pentingnya sikap toleran terhadap pemeluk agama lain, saling mampu bekerja sama, saling mampu berbagi, tenggang rasa dan lain sebagainya. Nah, dan plus ranah, artinya ada tempatnya. Bangsa Indonesia sesungguhnya adalah bangsa yang mengedepankan pentingnya menghargai perbedaan pendapat, pentingnya menghargai keanekaragaman, kondisi multikultur di tengah-tengah kita. Apa buktinya? Di dalam cengkeraman burung Garuda tertulis di situ Bhinneka Tunggal Ika. Artinya di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia multikultur ada kesadaran dari founding father bahwa kita mustahil hidup kalau kita mempersoalkan perbedaan di tengah-tengah kita. Maka pelajaran ini bisa kita ambil, kita simak dari perpecahan, konflik yang pernah terjadi pasca lengsernya Orde Baru. Seperti kita mafhumi, bagaimana ketika kita berteriak-teriak tentang pentingnya kebebasan berpendapat, merdeka dan sebagainya, tetapi kita lupa bahwa ada yang penting tentang pentingnya kita menyatu dalam keberagaman itu, maka yang terjadi adalah konflik. Konflik di Jakarta, konflik di Sampit, konflik di Sambas, konflik di Pontianak, konflik di Maluku, konflik di Poso. Ada pelajaran penting dan berharga bagi kita tentang bagaimana pentingnya merawat keadaan kondisi yang multikultur itu dalam balutan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pesan saya bahwa moderasi beragama adalah bagian dari upaya kita umat beragama yang konsisten menjaga kebangsaannya dalam bingkainya sebagai umat beragama. Kenapa? Karena tanpa sikap moderat beragama tidak ada masa depan bagi bangsa ini. Ingat, ada 4 hal yang harus dirawat dalam kehidupan kita sebagai umat beragama yang moderat. Yang pertama, kita harus memiliki komitmen kebangsaan. Kemudian yang kedua, kita harus mampu mengedepankan toleransi, punya komitmen anti kekerasan, dan menerima kearifan lokal tradisi yang positif di tengah-tengah kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.